Sebelumnya Ibu Analia, saya izin untuk memperkenalkan AEI terlebih dahulu ya Ibu. Jadi AEI ini merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh para analis dengan kegiatan yang bergerak di bidang pasar modal seperti edukasi, beda emiten, dan market outlook. Selain itu, AEI juga menyelenggarakan rangkaian CSA Award yang merupakan ajang penganugerahan untuk para emiten, kemudian ada kompetisi pasar modal dan juga unboxing emiten di dalamnya. Kemudian anggota dari AEI ini merupakan para analis efek yang telah memiliki sertifikasi Regular Securities Analyst atau RSA dan Certified Securities Analyst atau CSA. Dan kedepannya AEI ini akan lebih aktif memberikan edukasi dan informasi mengenai pasar modal melalui live Instagram dan Zoom seperti sore hari ini. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk update terus informasi di sosial media Asosiasi Analis Efek Indonesia. Baik, mungkin kita bisa sapa dulu pembicara kita di hari ini ya. Selamat sore Ibu Analia, apa kabar? Sore, Mbak Veta. Jelas ya suara saya? Jelas Ibu. Ya. Oke. Mungkin sebelum dimulai saya izin menyampaikan himbauan untuk Zoom meeting hari ini ya Ibu. Jadi sebelum beralih kita pada pemaparan materi dari Bu Analia, saya izin menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan selama webinarnya berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu rekan-rekan semua dimohon untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Kemudian mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link feedback yang nantinya akan saya bagikan di akhir sesi untuk mendapatkan e-sertifikat dan materi, kemudian juga untuk mendapatkan 25 SKP untuk anggota AEI yang bergabung di webinar sore hari ini. Dan terakhir, apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menulisnya di kolom chat atau mungkin nanti raise hand ketika sesi tanya jawab untuk saya persilahkan. Oke, untuk mempersingkat waktu ya Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin kita bisa langsung beralih ke inti acaranya untuk penyampaian materi dari Ibu Analia. Mungkin untuk Ibu Analia saya persilahkan. Ya, saya izin share screen ya. Baik Ibu. Hmm, Udah tampil ya, Mbak Veta? Sudah Ibu, sudah tampil. Oke. Saya mulai aja. Halo, salam kenal Bapak Ibu teman-teman semua. Saya Analia. Saya di dunia investasi dan trading sejak 2016. Silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang punya akun sosial media, kalau mau follow saya atau komunitas Akela, silakan. Di sini ada Instagram dan juga kita ada YouTube dan juga ada TikTok. Banyak informasi-informasi yang sering saya share di sana. Jadi saya saat ini bantu teman-teman di komunitas Akela Trading System bersama mentor Akela, Pak Hari Swanda. Nah, kita ini sekarang pakai aplikasi Timo berbasis quantitative trading system. Jadi saya tertarik mempelajari lebih dalam tentang dunia investasi dan juga trading gitu ya. Maka itu saya ambil sertifikasi CSA dan CTA. Nah, ini kalau misalkan yang berminat mungkin nanti bisa langsung hubungi Mbak Veta langsung ya untuk belajar tentang analisa. Gitu. Berikutnya, sebelum kita masuk ke materi, mohon diperhatikan disclaimer ya, bahwa apa yang saya share hari ini merupakan pembelajaran, bukan merupakan arahan untuk beli atau jual saham atau aset tertentu. Maka itu saya tidak bertanggung jawab atas keputusan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya saat saya sedang presentasi, dipersilakan boleh tulis di chat atau juga nanti bisa di Q&A ya. Ada sesi Q&A, bisa juga di sana. Sesuai judul sharing saya hari ini, Mastering Candlestick, mohon respon dari teman-teman semua nih, yang sudah trading saham atau sudah investasi, sudah kenal candlestick, coba ketik angka 1 di kolom chat.
Mohon responnya. Saya mau lihat apakah Bapak Ibu sudah kenalan sama candlestick. Oke, udah banyak ya. Oh iya, oke. Kalau gitu saya hari ini agak mudah nih Mbak Veta tugasnya karena ternyata udah banyak yang kenal candlestick ya. Oke, saya lanjutkan presentasi saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah respon. Ini 2 maksudnya apa nih Pak Japong? Oke, terima kasih teman-teman yang udah respon. Saya lanjutkan presentasi saya. Saya harap buat teman-teman yang udah profesional sekalipun mungkin hari ini informasinya bisa berguna, terutama buat teman-teman sekalian semua ya. Jika kita bicara candlestick, ya hari ini kan kita bicara tentang candlestick. Jika kita bicara tentang candlestick, maka komponen utama dari analisa teknikal itu sebaiknya kita mulai dari Dow Theory. Karena Dow Theory ini adalah fondasi dasar dari analisa teknikal. Gitu ya. Nah, tapi karena hari ini waktunya terbatas, maka saya akan tampilkan sekilas aja tentang Dow Theory di YouTube Akela jika ada yang berminat untuk belajar tentang analisa teknikal dari Dow Theory, bisa kita lihat di YouTube ya. Pak Hari Suwanda pernah membahas tentang Dow Theory, jadi bisa dipelajari di sana lebih komplitnya karena nggak mungkin semuanya saya sebutkan hari ini gitu. Nah, jadi ada 6 prinsip Dow Theory. Yang pertama, bursa saham telah memperhitungkan berita yang ada. Jadi saat ada informasi yang baru, harga akan secara langsung menyesuaikan gitu. Nah, kedua, pasar punya 3 pergerakan arah harga, yaitu ada major trend. Ini secara rentang waktu panjangnya ya, lebih enak dilihat chart secara weekly gitu, kira-kira kalau major trend. Berikutnya ada secondary trend, ini koreksi yang terjadi di tengah-tengah major trend. Nah, dari segi waktu nggak sepanjang dibandingkan dengan major trend tadi ya. Lalu ada minor trend, gerakan di dalam secondary trend. Jadi lebih singkat lagi waktunya, lebih pendek lagi dibanding tadi ada secondary trend. Nah, ketiga, ya Dow teori yang ketiga, tren tetap eksis, tetap berjalan hingga ada sinyal yang jelas membuktikan bahwa tren tersebut sudah berakhir. Jadi misalnya uptrend, harganya makin lama makin tinggi kan. Nah, kita tarik garis support kan kita tahu bahwa ini tuh lagi uptrend gitu ya. Tapi ketika harganya bergerak ke bawah support gitu dan nggak bisa menembus ke atas harga resisten sebelumnya, jadi dia membuat harga yang lebih rendah tapi tidak bisa membuat harga yang lebih tinggi dari resisten sebelumnya, maka itu ada sinyal, baru sinyal, masih butuh konfirmasi, ada sinyal bahwa potensi trennya akan berubah gitu. Berikutnya yang keempat adalah tren pasar ada 3 fase, ada akumulasi, partisipasi, distribusi. Yang kelima, tren harus dikonfirmasi oleh volume transaksi. Jika trennya naik, volume transaksinya juga ikut tinggi, artinya kan yang ikut transaksi rame gitu. Tapi kalau harganya naik terus, tapi volumenya menurun, nah ini ada apa? Kita perlu periksa lebih lanjut gitu. Untuk trader yang sudah biasa mungkin kenal dengan kata-kata divergent ya. Nah, ini kan perlu kita konfirmasi dengan volume transaksi yang ada gitu. Keenam, indeks tren aset lainnya harus saling mengkonfirmasi. Oke, ini adalah analisa intermarket. Intermarket analisis untuk melihat keterkaitan saham tertentu dengan indeks gitu ya, atau saham dengan indeks tertentu dengan sektor, dengan indeks lainnya atau mungkin dengan aset lainnya. Ini ada di intermarket analysis. Berikutnya, ada berbagai macam tipe chart, ada bar, ada line, dan ada candlestick. Nah, hari ini kita fokus ke candlestick gitu ya. Karena yang paling umum dipakai di dunia trading dan investasi itu biasanya candlestick. Nah, candlestick ini pertama kali digunakan oleh Munehisa Homma. Dia adalah pedagang beras di Jepang tahun 1700-an, 1800 ya. Jadi dia catat gitu dari satu candle informasinya harga pembukaan, harga penutupan, harga high-nya berapa, low-nya berapa, itu semua dicatat sehingga menjadi satu candlestick yang ada datanya, data open di mana, close-nya di mana, high-nya di mana, low-nya di mana gitu.
Nah, kalau candlenya warna hijau, umumnya dipakai kalau warna hijau itu adalah bullish, kalau warna merah itu adalah bearish. Gitu. Mbak Veta mohon info, saya ada lagi nggak ya? Kok kayaknya saya lihat agak lagging. Sorry tadi agak macet-macet sih Bu, tapi sekarang aman. Sekarang bisa ya? Iya, bisa. Tapi nggak lagging kan ngomong apa bicaranya? Enggak. Sekarang lancar. Enggak, oke. Oke, maaf ya teman-teman ya, saya lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke tren analisis. Jadi di Bursa Saham Indonesia kita buy ya, kita berharap profit harganya tuh naik terus baru kita bisa profit gitu ya. Nah ingat-ingat ya pesan Dowd teori tadi yang nomor 3 ya. Trend exists until definitive signals prove that they have ended. Ya, trend eksis hingga ada sinyal yang jelas kasih tahu kita bahwa trennya ada potensi mau berubah arah. Jadi jika kita entry buy-nya lagi downtrend, tapi kayaknya udah bottom nih harganya, sedangkan belum ada sinyal yang jelas bahwa trennya tuh mau berubah. Nah, ini kan kita jadinya spekulasi kan, gitu. Kalau kita entry, maka kita jadi terjebak. Udah entry, posisinya floating loss, tapi trennya masih downtrend terus. Nah, suaranya macet-macet ya. Oke, sebentar. Saya izin matikan dulu share screen-nya. Ya, oke. Sebentar ya. Saya matiin share screen-nya dulu aja. Sebentar ya Mbak Veta, aku coba rubah jaringan sebentar. Oke, Bu. Silakan. Sekarang jelas nggak ya suara saya ada berbet-berbet nggak ya? Masih agak sedikit, Bu. Bentar ya. Tapi kadang lancar, kadang enggak sih. Kadang agak macet gitu. Oke, kayaknya sekarang udah ya. Harusnya udah nih. Udah aman, Bu. Ya, oke. Nanti kalau misalkan memang ada lagging di suara ya, terutama Mbak Veta langsung potong saya aja ya. Oke, siap, Bu. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Tadi kan kita lagi bicarain soal uptrend ya. Nah, berdasarkan teori Dow yang tadi nih, kita kan trading berarti kan kita mencari saham yang uptrend. Nah, di sini saya pakai chart daily-nya BBCA. Nah, ini saya pakai trading view ya. Ini gratis, jadi teman-teman yang mau analisa pakai trading view ini gratis bisa dipakai. Nah, BBCA ini contoh aja ya teman-teman ya, disclaimer ya, nggak ada arahan beli atau jual, ini cuma saya pakai sebagai contoh aja ya. Gimana kita tahu posisi sahamnya ini lagi uptrend, sideways atau downtrend. Nah, kita ini mau analisa trennya. Nah, gampang, kita tarik garis aja. Ini kan kita lihat ini trough atau lembah ya, kita sebutnya trough atau lembah. Nah, lalu kita tarik garis ke peak atau puncak. Nah, lalu kita cari lagi trough berikutnya. Kita ulangi gitu terus. Nah, ini kan saya tandain. Pakai tanda HH. HH itu adalah higher high. HL itu adalah higher low. Di sini kita lihat uptrend. Kenapa saya bilang uptrend? Karena ada higher high, higher low. Di mana lembah berikutnya tidak bisa menembus ke bawah lembah sebelumnya. Maka itu kita sebut sebagai uptrend. Nah, sampai muncul di sini ada garis merah, saya tandain merah. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bahwa koreksi trennya ini membuat lower low, lower high. Nah, saat koreksi ini kita lihat trennya patah, di daily kita lihat ya. Tapi kita coba cek lanjutannya. Ternyata kembali membuat higher high, higher low. Tapi higher high yang terakhir, dia belum berhasil menembus higher high sebelumnya di harga 9.400 ya. Maka di sini kita bisa lihat potensinya BBCA ini di daily itu
itu sideways gitu. Jadi sideways itu seperti ada kayak pagar atas bawahnya gitu, ada pagar di mana harganya itu nggak bisa menembus support atau resisten. Jadi harganya cuma di situ-situ aja, nggak kemana-mana, nggak juga bikin lower low, nggak juga bikin higher high. Maka itu penting untuk kita tuh melihat secara tren besarnya. Jadi kita perlu lihat untuk kita cek lagi multiple time frame yang lebih besar. Kita cek dengan candle weekly gitu untuk melihat major trend. Ya, untuk melihat major trendnya kita lihat candle weekly. Karena tadi bisa jadi koreksi tadi kita sebut sebagai apa? Secondary trend kan? Gitu. Dan juga di dalam secondary trend itu ada minor trend gitu. Kalau kita melihat secara garis besar trennya ini apa gitu. Jadi kita nggak terjebak di saham yang sedang downtrend ya. Tadi syaratnya kita mau cari saham yang sedang uptrend gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, sejak 2020 crash pandemik, saham BBCA dilihat trennya hingga sekarang itu uptrend dan belum ada sinyal konfirmasi berubah arah menjadi downtrend. Ya, kan kita bisa lihat kalau dari garisnya tadi kita bikin higher high, higher low. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa secara garis besar trennya adalah uptrend. Nah, kita tarik garis untuk support ke beberapa titik lembah ini bisa nggak kita tarik garis support gitu. Semakin banyak titik lembah yang menyentuh garis support, tapi berhasil mantul lagi, maka kita simpulkan bahwa semakin kuat support tersebut gitu. Nah, garis hijau support ini kita duplikat garisnya sama persis, kita copy paste gitu ya. Jangan buat garis baru. Kita copy paste, kita pindahkan aja ke atas. Maka ini jadi resisten. Gitu. Kita tempatkan yang sebanyak mungkin kena ke peak-nya di garis tersebut. Kalau ketemu ya. Ini kan kalau kita bisa lihat di gambar ini hampir kena, ada beberapa titik, ada 2 titik yang memang kena gitu. Nah, ini kita sebut yang namanya channel. Channelnya uptrend. Jadi harga bergerak antara support dan resisten di garis channel ini. Nah, kalau downtrend itu bentuknya kayak gimana? Ya sama kayak tadi, tapi dia membuat lower high, lower low. Nah, ini kan INKP daily ya, ini contoh aja ya. Kan saya ada kasih tanda tanya di kanan bawah. Itu kan ada tanda tanya ya. Kenapa saya kasih tanda tanya di situ? Karena dia belum membuat lower low. Tapi dia membuat lower low, tapi yang terakhir dia belum bisa menembus ke bawah lower low. Kan kita nggak tahu kayak gimana. Nah, hari ini saya belum cek lagi chartnya. Nanti kita cek sama-sama. Nah, belum ada konfirmasi di sini bahwa arah trennya berubah gitu. Kenapa? Karena dia belum berhasil membuat higher high, higher low. Ingat ya tadi, syaratnya kita menjadi uptrend adalah membuat higher high, higher low. Saat ini kan belum ada gitu. Meskipun kita lihat harganya terhenti, tidak berhasil menembus ke bawah lower low. Bisa aja kan harganya turun lagi ke bawah 6750, lower low sebelumnya. Nah, resisten INKP saat ini ya ada di puncak sebelumnya di harga 8.000 tadi. Nah, di situ kan ada harga 8.000 di yang saya kasih tanda LH. Itu lower high. Di situ 8.000. Nah, kita sebut di sini breakout resistance. Gitu. Nah, maka ada sinyal potensi INKP membentuk higher high, lower high kalau dia berhasil menembus ke atas 8.000 gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gini, iya udah tahu entry-nya di saham uptrend, iya udah tahu entry-nya setelah ada konfirmasi saham downtrend berubah menjadi uptrend. Nah, pertanyaannya gini, entry-nya kapan dong gitu kan? Nah, yuk kita next-nya masuk ke nama-nama dan fungsi candlestick. Ini waktu terbatas banget, jadi candlestick yang saya sebutkan di sini pasti nggak banyak. Jadi beberapa aja yang sering muncul dan sering kali saya pakai. Dan sebelum saya bicara entry buy saham, perlu dipahami ada money management yang penting sekali di sini ya. Ada risk reward ratio, ada value at risk, VAR, VAR, dan banyak yang lainnya. Tapi sepertinya nggak keburu kalau saya bahas semua di sini. Jadi saya akan usaha selipkan aja di sini. Mohon Bapak Ibu teman-teman semua bisa pelajari lebih lanjut tentang money management. Di mana ini juga diajarkan juga saat ambil sertifikasi CTA, bisa juga belajar dari YouTube. Akela juga sering ada video gratis di YouTube, bisa dipelajari tentang money management.
Ya. Kenapa sih kalau trader itu buy saham, dia mempelajari dan mencari pola dalam candlestick gitu. Karena candlestick ini erat kaitannya dengan psikologi pelaku pasar. Ini tergambar di candle seperti ini ya. Contohnya saat pembukaan harga sahamnya naik kenceng, candlenya bullish tinggi kayak gini di sebelah kiri. Terus dia menjelang penutupan di bursa di hari tersebut harganya turun mendekati harga pembukaan. Dia menyisakan long shadow di atas ya, menunjukkan terjadi take profit dari pelaku pasar gitu. Candle di sisi kanan ini jika muncul di saat sedang uptrend, maka kita sebut ini candle namanya shooting star. Gitu. Nah, ini ada salah satu tanda mungkin berpotensi terjadinya arah reversal dari uptrend menjadi downtrend. Gitu. Jadi single candle reversal ini perlu konfirmasi di candle berikutnya. Jika candle berikutnya ditutup di bawah badinya candle shooting star, maka ada berpotensi uptrendnya akan berakhir ya untuk dalam jangka waktu pendek gitu. Karena ini single candlestick. Jadi kita perlu konfirmasi lagi dengan indikator lainnya. Oke, next kita lihat di sini ada saham Adro. Trennya uptrend, ini contoh aja dari sebelumnya. Lalu ada muncul shooting star ya, berkali-kali candlestick-nya tuh kayak teriak gitu, mentok resisten gitu. Mencoba lagi dia mau naik lagi harganya, teriak lagi candlenya, mentok resisten gitu. Nah, di sini tuh logika pelaku pasar terhadap resisten ini adalah sebelumnya saat harganya sampai ke 4170, kita lihat di sini, harganya turun lagi. Nah, yang belum jual kan mikirnya gini, wah telat jual nih, profit kita berkurang. Nah, gitu ya. Nah, beberapa hari setelahnya di tanda panah kedua, sampai lagi ke 4190. Misalnya kira-kira di harga segitu. Lalu banyak nih yang mikir kayak gini, wah profit nih, jual nggak ya? Gitu. Ada yang bingung, ada yang jual. Tapi ada orang lain yang ingat nih, harga kemarin tuh waktu 4170, waktu sentuh 4170 itu turun lagi. Jadi dia bilang, sekarang jual aja deh, daripada nggak jadi cuan gitu. Nah, turun lagi kan harganya. Di panah ketiga muncul lagi, wah kali ini nyampe lewat ke 4250. Nah, kali ini yang belum jual juga mikirnya gini, wah kemarin sudah 2 kali harganya hampir ke 4200 terus turun lagi gitu. Ini kesempatan nih buat realisasi profit yang kemarinnya itu unrealized profit gitu ya, cuman ada di portofolio aja profitnya. Sekarang kita jual aja beneran supaya jadi cuan beneran gitu. Nah, yang mikir kayak gini tuh banyak gitu. Candle-candlenya setelahnya pun kan mengkonfirmasi ditutup di bawah candle shooting star. Maka ini mengkonfirmasi bahwa ini resistannya gitu. Dan setelah ada sideways sesaat, candlenya breakdown ke support sideways tersebut. Ini saham Adro yang tadi kita lihat ada 3 candle shooting star dan candle berikutnya mengkonfirmasi candle shooting star ini. Lalu dia muncul sideways sedikit, lalu dia breakdown. Ya, candlenya bearish besar. Nah, ingat ya tadi teori Dow apa? Bahwa volume mengkonfirmasi. Kita lihat volumenya lebih besar dibanding range sebelumnya. Artinya apa? Artinya partisipasi pasar untuk breakdown support ini banyak yang ikut transaksi. Ya, kita coba lihat di berikutnya trennya seperti apa. Ya, pada akhirnya berubah arah menjadi downtrend. Puncak berikutnya tidak mampu melewati puncak sebelumnya, alias dia membentuk lower high. Nah, di slide ini ada beberapa nama candlestick yang sering kali muncul. Lalu di sebelah kanannya ini saya ambil contoh, ini saham Unilever ya. Ada hammer, badinya kecil, shadownya panjang di bawah. Nah, ada konfirmasi volume lebih tinggi dibanding rentang volume sebelumnya. Jadi kan pertanyaannya gini, entry-nya kapan? Kalau ketemu candle seperti ini, entry-nya kapan? Nah, jika hanya melihat price action saja, tanpa indikator yang lain, candle dan volume aja ya, entry-nya itu tunggu konfirmasi selanjutnya. Konfirmasi apa? Nah, konfirmasi setelahnya ini, sebentar ya. Konfirmasi setelahnya ini setelah candle berikutnya berhasil break resistance ke atas
body candle hammer. Nah, ini kan kebetulan resisten berikutnya setelah candle hammer kan cukup dekat ya. Jadi yang saya lakukan adalah jika berhasil menembus ke atas garis hitam ini, saya tandai di sini ada garis hitam, ya. Kita entry gitu. Ini kita bicara trading jangka pendek ya. Kita bicara trading jangka pendek dulu. Jangka pendek itu maksud saya dalam bentuk harian sampai mingguan. Nah, pertanyaannya gini, entry-nya di situ, stop loss-nya di mana? Ingat ya, money management tetap dijaga, tujuannya supaya modal kita tetap terjaga, stop loss-nya ada di bawah body dari candle hammer. Boleh juga di bawah shadow-nya, di bawah banget di sini gitu. Kalau kejauhan boleh posisinya di body, di bagian bawah ini yang saya tandai warna merah. Nah, ini kan kebetulan dekat dengan support-support candle berikutnya. Kalau melihat range di sebelah sana, dia dekat kan dan sama gitu, supportnya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya gini, rencana jualnya di mana? Take profitnya di mana? Nah, kita bisa take profit di resisten sebelumnya, boleh disiapkan dalam beberapa tahap. Ya, ini saya kasih beberapa target profit karena targetnya ini kalau misalkan misalkan sampai ke target tertentu, kita bisa naikin trailing stop, bisa naikin lagi trailing stop seperti itu. Nah, tarik garis pada resisten sebelumnya. Di sini saya siapkan 3 tahap resisten, pertama di 4370, kedua di 4560, ketiga di 4870. Ini yang simple dan yang biasa saya lakukan tarik garis saja, support dan resisten. Nah, buat teman-teman yang paham indikator, bisa pakai Fibonacci, Elliott Wave, dan indikator-indikator lainnya banyak yang sudah menunjukkan jenuh jual atau gimana terus jual juga nggak malah sama aja. Biasanya kalau ketemu angka-angkanya tuh mirip-mirip. Kalau pakai Fibonacci, mungkin Elliott Wave atau apa itu biasanya angkanya nggak beda-beda jauh. Nggak percis sama, tapi biasanya mirip-mirip gitu ya. Berikutnya saya masuk ke materi terakhir saya hari ini, kombinasi candlestick. Jika tadi kita belajar tentang single candlestick pattern, maka berikutnya kita pelajari tentang multiple candlestick pattern. Ini banyak, bisa di googling atau mau belajar dari YouTube pola-polanya, saya bahas beberapa aja gitu ya. Misalnya kita punya saham A, uptrend. Kita udah profit nih. Ya, kapan mau jual kan mau exit ya terserah, bebas aja masing-masing kapan mau exit. Apakah mau tunggu area target price sesuai trading plan di awal atau kalau udah profit ya udah jual aja kan bisa juga begitu. Tapi jadi perhatian khusus buat saya ketika muncul candle bearish pattern kayak gini. Misalnya ada bearish harami. Ya, di sini saya pakai contoh bearish harami. Saat muncul candle bearish harami seperti ini, candlenya setelah tidak dapat menembus high sebelumnya, dia tidak bisa menembus candle sebelumnya di mana candle itu warna hijau, terus dia nggak bisa menembus ke atasnya, ke atas dari candle hijau ini. Saat itu uptrend berhenti pause. Ya, saat itu kita bisa bilang dia pause sesaat, dia bisa berbalik menjadi downtrend ketika support candle hijau ini jebol. Jadi butuh konfirmasi lagi gitu. Dan harga jika membuat low yang baru dibanding candle hijau di sini kita bisa lihat candlestick pattern ini sinyal ya. Sinyal yang diberikan kepada kita trader untuk kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi setiap sinyal kan seperti yang tadi saya infokan bahwa kita butuh konfirmasi tambahan untuk menambah alasan kita untuk entry buy saham tertentu. Mau jual juga kenapa gitu. Udah ada sinyal, sudah ada konfirmasi, sudah cek volume, indikator dan sebagainya, tetap aja ada yang namanya resiko. Resiko ini kita atur, kita manage dengan trading plan di awal sebelum kita entry buy gitu. Nah, candlestick pattern yang sering kali muncul di charts ini ada cup and handle, ini garis merah kita sebut neckline. Jika harga bergerak ke atas neckline ini kita sebut breakout. Entry-nya setelah break neckline dengan volume ya, jangan lupa pantau volumenya juga. Gitu. Lalu di sini ada head and shoulder. Nah, jika uptrend lalu muncul ini head and shoulder, break neckline ke bawah, maka potensi reversal menjadi downtrend. Tapi ini juga head and shoulder-nya bisa kebalik, jadi inverted head and shoulder gitu. Yang tadinya downtrend, lalu muncul pola candlestick inverted head and shoulder.
dia break ke atas neckline-nya, maka potensi berubah arah menjadi uptrend yang tadinya downtrend, lalu dia muncul inverted head and shoulder, dia ada potensi menjadi uptrend. Gitu. Potensi reversal, pattern reversal. Di sini ada double and triple bottom, ini juga sama, bisa kebalik juga, bisa jadi double atau triple top. Gitu. Konfirmasinya ada di neckline garis merah. Berikutnya ada pennant, triangle, dan masih banyak lagi pola-pola candlestick yang lain. Nah ini salah satu contoh pennant ya. Kita buat garisnya dulu, kita buat garisnya yang tadi kita bikin dari support, dari trough, dari lembah ke puncak, puncak ke lembah, lanjutin ke puncak berikutnya. Nah, buat garisnya dulu, nanti kan kita kelihatan bahwa ini ada pennant di sini. Saat breakout dari pennant ini, kita lihat volumenya. Ya, kita lihat di sini setelah dia breakout si Akra ya, setelah dia breakout, dia tuh kayak lupa daratan gitu loh si Akra ini, nggak kembali lagi dia ke dekat-dekat garis merah ini. Ini kan menandakan breakout dengan volume, potensi bertahan uptrendnya tuh cukup kuat gitu. Nah, sekarang saya mau kasih bonus nih sama teman-teman semua. Teorinya udah paham ya. Terus di saham Indonesia kan ada 860-an ya. Terakhir ini saya ambil data 14 Mei. Ada 860-an emiten di bursa. Nah, timbul pertanyaan kan gini. 864 emiten, gimana pilih sahamnya? Karena kan setiap hari selalu ada saham baru yang breakout, ada saham baru yang reversal gitu. Caranya gimana? Nah, sekarang banyak di web dan aplikasi itu bisa screening saham. Ya, salah satunya ada TradingView. Ini gratis. Kita coba praktek ya. Saya akan pergi ke TradingView, tapi sebelumnya saya akan jawab pertanyaan teman-teman dulu yang ada di chat. Ya. Saya akan ganti share-nya. Oke. Oke, saya jawab yang ada di chat dulu ya. Saya geser sedikit. Oke, dari Pak Agustiono. Bu Lia nanya, pasang stop loss sebaiknya diaktifkan berapa lama setelah bursa buka? Karena saat awal pembukaan kan sangat volatile price-nya. Gini Pak Agustiono, kalau di market biasanya itu saya pasang yang namanya automatic order. Gitu. Nih sebentar saya matikan. Ada automatic order. Nah, automatic order ini biasa kan tergantung dari broker masing-masing. Ada yang pasang seminggu bisa, ada yang sebulan bisa gitu. Jadi biasanya saya itu pasang sekali pasang itu untuk seminggu gitu. Nah, untuk mencegah dia kena cepat gitu ya. Sorry, sebentar. Untuk mencegah dia kena stop loss kita terlalu cepat kena karena volatilitas di pasar. Jadi saya biasanya pasangnya tuh agak jauh, sebenarnya bukan agak jauh sih, tapi beberapa tick di bawah target stop loss saya gitu. Nah, ini automatic order ini jalan terus, kalau memang kena ya udah kena gitu. Ya saya relakan. Biasanya saya pasang stop loss tuh seperti itu. Pakai automatic order. Berikutnya dari Nur Firmansyah, izin bertanya bagaimana korelasi besar kecilnya volume terhadap kondisi chart. Untuk price action ini kalau kita bicara price action aja ya, jadi volume ini menurut saya tuh korelasinya besar karena seperti yang tadi ya, tadi kan kita kan lihat di saham Akra, kalau volumenya itu besar, maka kemungkinan dia untuk balik lagi ke situ kan partisipasi pasarnya banyak yang beli gitu. Jadi untuk dia balik lagi ke titik breakout-nya itu dia nggak segampang itu gitu. Jadi breakout-nya tuh kuat jika volumenya besar gitu. Jadi yang ikut tuh banyak gitu. Yang ikut banyak, big money mungkin masuk di situ karena kan volume itu kita bisa baca dari situ. Sekarang kan kalau dulu kita bisa tahu ya, misalnya apakah broker apa yang masuk kan biasanya gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak dibuka lagi kan aturan-aturan broker itu. Nah itu kita bisa lihat dari volume gitu. Pak Agi Andrianto, Smil sama Jati
Oh iya, nanti ya kalau untuk sahamnya masing-masing kita ke situ ya. Pak Juno, Ci mau tanya trend prank artinya trend prank ada, artinya candlenya udah konfirmasi trend, tapi tetap aja market bergerak arah ya ada pasti. Sekarang kan tadi kan saya udah info kan, kita mau analisa pakai apapun deh ya, kita mau analisa pakai fundamental kayak, kita mau analisa pakai teknikal, kita mau pakai moving average, Bollinger Band, stokastik, segala sesuatu kita pakai indikator-indikator kan bisa aja nipu gitu ya, kesannya nipu gitu. Padahal sebenarnya sih bukannya nipu, tapi market ini kan bergeraknya itu kan kita tahu ada big players gitu. Jadi ketika dia kesannya breakout tapi ternyata nggak breakout gitu. Makanya itu kita ada yang namanya money management kan, ada risk management gitu. Risk management ini gunanya supaya mencegah kita untuk rugi besar. Jadi kalau kita seperti yang saya pernah share di YouTube, video saya yang terakhir di YouTube Akela, ada 5 kemungkinan kan, gitu. Yang untung kecil, untung besar, BEP itu artinya impas, nggak rugi nggak untung, rugi kecil, rugi besar. Yang mau kita hindari kan rugi besar gitu. Nah, rugi besarnya ini kita hindari pakai apa? Pakai money management tadi, risk management tadi, gitu ya. Bagaimana membedakan pennant dan triangle? Triangle biasanya lebih besar Pak Rustanto. Jadi secara range itu biasanya lebih besar. Maksudnya saya lebih besar, contoh kalau kita bicara dengan candle daily. Jadi triangle itu misalnya dalam bentuk mungkin 3-4 bulan ini perkiraan ya. Maksudnya range-nya itu lebih besar. Sedangkan kalau pennant itu biasanya jumlah candle-nya itu lebih sedikit dibanding triangle, itu aja. Tapi kalau untuk masalah penamaan ini, saya terus terang nggak terlalu ngafalin namanya gitu. Saya hafalin yang saya ngertiin konsepnya. Kenapa disebut triangle? Kenapa disebut pattern? Harga kontraksi di sisi kanan gitu. Harga kontraksi, ketika harga ini kontraksi, mau dia turun sedikit harganya atau mau dia bikin range itu kan dia bikin kayak pola gitu. Kita lihat volumenya. Saat range itu terjadi volumenya tinggi apa enggak gitu. Kalau volumenya rendah kan berarti partisipasinya sedikit-sedikit nih. Mainnya ada yang masuk, entry, naik sedikit, cuan sedikit jual. Naik sedikit, cuan sedikit jual. Turun beli lagi. Berarti volume partisipasinya kecil. Artinya big money-nya belum masuk di situ. Gitu. Nah, ketika sudah makin kontraksi dan semakin kecil range harganya, idealnya volumenya juga semakin kecil. Sehingga jika ada pembelian atau ada entry sedikit lebih besar aja dibanding range volume sebelumnya, maka harganya akan bergerak naik gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi kalau dari segi penamaannya memang ini beda-beda ya gitu, beda-beda lagi. Pak Heri, bagaimana waktu yang baik untuk mulai entry saham yang sudah ARB berjilid-jilid? Kalau saya pribadi, saya tidak pernah entry saham yang sudah ARB berjilid-jilid, Pak. Gitu. Saya nggak pernah cari kesempatan di situ. Mungkin kita bisa sebut itu bottom fishing kali ya, gitu ya. Kalau saya nggak pernah, sebentar. Saya nggak pernah entry di saham yang berjilid-jilid. ARB. Biasanya saya entry saham justru yang breakout gitu. All time high malah saya suka gitu. Kayak gitu. Jadi saya kurang pengalaman di entry saham yang sudah ARB berjilid-jilid gitu. Bisa pakai single candlestick yang tadi, Pak. Bisa pakai single candlestick. ARB berjilid-jilid kan biasanya cuman garis tuh kan, garis gitu kan. Garis. Nah, kalau misalkan tiba-tiba garis, terus tiba-tiba muncul gitu candle hijau gitu. Ya bisa aja kalau entry di sini. Cuman saya pribadi saya nggak rekomen karena saya tidak pengalaman di entry saham yang berjilid-jilid seperti itu. Gitu. Berikutnya Nur Firmansyah, bagaimana suatu saham yang turun tapi volumenya kecil? Artinya kan volumenya kecil kita bisa bilang partisipasinya kecil, partisipasinya nggak banyak gitu kan. Yang bahaya kalau harga sahamnya turun, partisipasinya banyak, volumenya besar, itu yang bahaya. Itu yang menandakan bahwa yang jual banyak, yang partisipasi
bikin saham ini turun harganya juga banyak gitu. Maka itu ini adalah sinyal bahwa oke, sahamnya mulai masuk ke fase distribusi. Kalau tadi volumenya kecil, saham harga sahamnya turun gitu, turunnya juga relatif lah, nggak yang sampai lompat-lompat ARB gitu ya. Relatif gitu turun, tapi volumenya juga turun. Nah bisa jadi ini dia dalam fase akumulasi. Tadi ada 3 fase, akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Gitu. Nah kalau volumenya besar, harga sahamnya turun, bisa jadi udah masuk ke area partisipasi distribusi, udah masuk ke distribusi. Gitu. Nah saya lanjutin ke screening gitu. Karena ini sebenarnya nggak ada di materi candlestick ya, cuman kan tujuan saya di sini kan supaya Bapak Ibu juga bisa trading kan gitu. Jadi saya rasa screening ini adalah salah satu yang penting banget. Jadi kita mulai ke screening. Oke, ini trading view. Bisa lihat layar saya Mbak Veta ya, jelas ya? Jelas Ibu. Oke. Nah, di bawah sini ada screening. Di sini ada tulisan stock screener ya, di bawah sini ada stock screener. Ini free ya Bapak Ibu, jadi bisa dipakai langganan ataupun tidak langganan. Tapi kalau saya kebetulan saya langganan, jadi ada indikator-indikator lainnya. Tapi kalau nggak ada langganan juga bisa dipakai. Contoh di sini. Nah ini kan dia langsung muncul otomatis kayak gini. Nah, saya biasa pakai moving average. Saya biasa pakai moving average. Ini kalau kita mau screening ya. Jadi kalau yang moving average-nya misalkan di sini simple moving average 20. Lalu saya di sini ada kecil di sebelah kanan. Ini saya klik. Nah, dia simple moving average 20. Dia tanya sama kita syaratnya mau apa. Nah, kalau syarat saya biasanya gini, saya kan mau cari saham yang uptrend atau paling tidak yang dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tuh kalau saya bilang jangka waktu tertentu tuh dalam hitungan bulan ya, bukan kita nggak ngomongin scalping di sini ya. Kita nggak ngomongin daily trading, kita ngomongin dalam bentuk trading menengah. Trading menengah dan jangka sedikit lebih panjang. Nah, above atau equal simple moving average 50 misalnya gitu. Lalu dia akan screening buat kita. Oke, misalnya di sini saya mau buang, kalau buang saya klik kanan remove. Klik kanan remove. Kalau mau yang jangkanya lebih panjang lagi bisa juga kita pakai di sini simple moving average 50 kita bandingkan sama simple moving average 200 gitu misalnya. Nah, ini remove. Ini saya remove semua supaya jelas. Bentar ya, ini. Oke, ini remove. Nah, di sini ada filters. Nah, filter saya di sini kebetulan banyak. Saya reset dulu. Oke. Misalnya simbol type-nya, oh bukan di simbol type. Nah, di sini kan kita udah pilih saham-saham di Indonesia ya. Nih kan di sini kan ada flag. Di sini ada flagnya Indonesia. Nah, di bawah sini misalnya saya mau cari indeksnya apa gitu. Di sini kita bisa klik sesuai mau cari sektornya. Tapi biasa kalau saya tidak fokus ke sektor tertentu. Saya fokusnya ke market cap. Market cap kalau di Indonesia misalnya saya pilih yang kita pilih misalnya yang 50 billion deh, 50 billion ke atas. Enggak. Biasanya saya di 1T. Tapi ini enggak ada pilihan 1T. Oke, misalnya di sini saya pilih 1T. Oke. Oke. Nah, volume transaksinya jangan yang tipis-tipis deh. Kalau tipis-tipis misalkan rawan dikenain stop loss-nya. Oke, kita gedein sedikit ya. Nah, bisa aja kayak gini.
Nah, maka dia muncul di sini. Sahamnya berkurang kan? Tadi ada 800-an ya. Terus kita berkurang jadi 116. Misalkan kita mau filter lagi, filternya kita tambahin apa? Boleh, misalkan LQ45 aja juga bisa kayak gitu. Terus misalkan kita mau tambahin indikator yang suka pakai stokastik. Nih, kita mau stokastikanya di atas stokastik D misalnya. Above or equal. Stokastik D. Nah, dia muncul. Lebih singkat lagi ya, ada 44. Nah, dari sini biasanya saya klik terus saya cek satu-satu chartnya. Gitu. Ada 44 ya tadi ya. Nih. Nah, ini sorry, ini di daily, saya pilihnya weekly, harusnya di daily. Nah, gini. Ada 44. Nah, cek deh satu-satu. Nah, tapi saya sampai suatu saat saya ngelakuin ini dan nggak betah saya. Karena ini setiap malam saya cek. Gitu, setiap malam saya cek. Ada 100 saham pun yang muncul dan keluar di sini, maka saya akan cek 100-100-nya, chartnya. Nah, itu dia saat itu saya ketemu Timo. Ini saya praktekin Timo di sini. Ini adalah aplikasi yang kita pakai di Akela. Saya kebetulan aktifnya di market bursa Amerika, tapi saya juga investasi dan juga trading di bursa Indonesia. Di sini mohon izin ya Mbak Veta, saya pakai Timo untuk perkenalkan ke teman-teman. Di sini ada screener. Halo, selamat sore Pak Muhammad Nur Cahyo. Di sini ada screener, filternya saya pilih aja gitu. Kalau kita bicara IHSG ya. Di sini ada US, market Amerika, ada IHSG, ada forex, ada kripto. Banyak ya, komplit ya gitu. Nah, di sini kita filternya saya pilih yang 1T, market cap-nya. Market cap-nya saya pilih 1T. Lalu kalau misalnya yang di bawah kita mau kotak-atik bisa. Contohnya kita mau cari saham-saham yang all time high. Saya tuh demen banget cari saham all time high gitu. Saya mainkan di sini H1Y. Kalau sudah saya masukkan apa yang saya butuhkan lalu apply filter. Nah, lalu dia akan muncul beberapa saham rekomendasi. Di sini dikit ya, ada 22. Nah, tadi kan ada 44, ini ada 22. Banyak nggak? Sama aja, banyak juga sih ini gitu. Menurut saya sih banyak juga. Dan biasanya saya nggak cek satu-satu gitu. Saya cuma cek yang warnanya hijau aja. Kalau ini preference ya Bapak Ibu. Ada teman-teman mungkin yang lebih demen spekulasi, mungkin bisa ke bawah nih. Buy magenta, buy lautan gitu. Nah, kalau saya biasanya mainnya di atas-atas aja yang warnanya hijau. Kita ambil contoh Raja ya, karena MKPI saya nggak kenal sahamnya. Ini saya klik di sini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada teman-teman lihat di sini ada pixel. Enaknya di Timo ini ada warna gitu. Warna itu saya udah terbiasa ngelihat warna ini merah, kuning, hijau. Hijau buy. That's it. Gitu. Trading plan-nya gimana? Trading plan-nya semuanya udah ada di sini. Bentar ya saya cari. Ini saya mana ya? Maaf Mbak Veta, layar saya ganti nggak ya? Masih di Timo ya? Iya, masih di Timo, belum berganti layarnya. Masih di Timo kan? Oke. Oke, kok saya bingung sendiri. Oke, nah jadi, oh ininya saya kepencet tadi. Nah, di sini ada hijau ya, contoh di sini kan rukun raharja, raja. Di sini ada hijau, kita bisa lihat di sini udah ada candle hijau di sini. Nah, kalau ngelihat candle hijau gini biasanya saya buy di sini. Trading plan-nya gimana? Gampang di sini, kalau pakai Timo mah cepet.
supportnya di support yang mana? Mau stop loss di 1055, 1020 atau mau jauhan sedikit? Ingat ya Bapak Ibu, teman-teman, semakin jauh maka resikonya semakin besar. Target profitnya di mana? Di sini udah ada semua. Contoh nih saya klik ini di sini. Misalnya saya masuk di sini. Nah, di harga 1000, support 2-nya di harga 1000. Ya udah, saya taruh stop loss-nya di harga 1000. Harga 1000 tuh apa? Di candle hijau di body bagian bawah. Atau saya taruh di bottom box. Ini namanya bottom box yang warnanya hijau. Bottom box-nya saya lihat aja ke bawah di 975 gitu. Misalkan kita mau siapkan trading plan. Di sini tinggal klik sorry, ini informasi. Bentar. Bentar ya. Sebentar. Ini. Nah, di sini ada trading plan. Kalau saya klik, dia keluar semua. Mau harga berapa? Upeti itu adalah sejumlah dana yang kita rela untuk dia hilang. Jadi dana stop loss kita, dana cut loss kita. Ini sudah kita relakan dari awal. Ini ada mau berapa, stop lossnya di berapa persen, di sini angka stop loss. Lalu kalau kita rubah misalkan stop lossnya jadi 1000, maka dia akan berubah TP-nya berapa persen, di sini ada supportnya gitu. Nah ini kan trading plan-nya udah komplit semua ada di sini. Nah selain jadi screener, ini juga jadi buat technical buat saya gitu. Nah selain ada market Indonesia, seperti yang tadi saya bilang ya, ada Forex, kripto, Amerika juga ada di sini. Saya balik lagi ke chat, kalau ada teman-teman yang mau tanya saham boleh silakan. Kalau kita ada cukup waktunya saya akan buka. Mungkin saya akan pakai Timo aja ya karena lebih gampang lihatnya dibanding kalau saya tarik garis manual di trading view. Gitu. Pak Heri, gimana teknik entry saham manual tanpa Timo untuk scalping? Minimum volume berapa? Kalau untuk scalping, mohon maaf saya kurang pengalaman di scalping, tapi saya pernah lakukan scalping. Tapi yang saya alami itu saya kurang cocok di sana. Jadi yang biasa saya pakai adalah chartnya bentuknya 5 menit gitu. Jadi kalau misalkan pakai Timo juga ada 5 menit, kalau misalkan di TradingView juga ada 5 menit. Atau misalnya kalau misalkan Bapak di broker biasanya kan ada chart tuh. Nah, chartnya itu juga bisa diganti 5 menit gitu. 5 menit, 30 menit, 5 menit, 10 menit, 30 menit. Nah, kalau di sini, kalau di Timo, kalau hijau, buy gitu. Kalau misalkan merah, sell. Udah gitu aja sih kalau misalkan Timo mah gampang. Lihat warnanya aja. Tapi ada masing-masing. Warnanya ada hijau gelap, ada hijau muda, hijau gelap. Itu ada artinya. Kalau hijau gelap itu lebih kuat dibanding hijau muda. Lalu ada merah muda, merah terang. Nah, itu masing-masing ada artinya. Gitu. Pak Agustiono, analisa teknikal itu mendasarkan pada psikologi market. Market cap berapa yang dikategorikan bukan saham gorengan. Kalau saya pribadi biasanya cari market cap yang 1T, Pak. 1T dan transaksi volumenya biasa saya 500K ya kalau nggak salah. Karena ini ada di screening Timo, jadi saya biasanya pakainya di sini, saya ganti ke 1T, di sininya saya ganti 500K biasanya. Gitu. Cuman resikonya bisa juga ya kalau misalkan mau di TradingView juga bisa sih sama aja. Cuman resikonya ya nggak banyak keluarnya mungkin gitu. Semakin kita taruh filternya semakin tight, maka keluarnya akan semakin sedikit gitu. Analisa teknikal saham yang baru di post IPO. Agak sulit ya kalau IPO ya. Ya tuh udah dijawab sama Pak Muhammad Nur Cahyo. Iya agak sulit kalau IPO gitu karena terutama dari segi teknikal karena
belum terlalu banyak dan saya kurang pengalaman di IPO. Jadi saya nggak bisa banyak komentar tentang IPO gitu. Karena saya sendiri juga jarang banget masuk ke saham-saham yang IPO. Fundamentalnya sebagus apapun biasanya saya belum berani untuk entry di saham-saham IPO. Tadi kayaknya ada yang tanya saham ya sama saya. Smil, Pak Agi. Smil, emang ada ya? Salah kali ya tikernya. Kayaknya nggak ada nih Pak. Jati. Oh ini ya, baru IPO ya? Betul nggak? Smil sama Jati baru IPO ya? Kalau baru IPO biasanya nggak update di Timo. Kalau ini biasanya nggak update. Timo ini aplikasi berbayar, ada bursa terbagi dua ya, ada bursa Indonesia dan bursa global gitu. Kalau misalkan ada yang berminat atau pengen tanya-tanya, boleh tanya-tanya aja dulu. Kita kebetulan ada preview untuk market Amerika itu di tanggal 27 Mei. Jika kalau misalkan ada yang berminat boleh japri ke saya kasih nomor handphone saya di Halo Ibu Analia, maaf terputus ya Ibu suaranya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mungkin Ibu Analia sedang ada gangguan jaringan, jadi mohon ditunggu terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua ditunggu terlebih dahulu ya karena Ibu Analia sedang ada gangguan jaringan, jadi ditunggu dulu sebentar. Terima kasih. Mbak Veta, maaf keputus ya. Sorry. Sekarang gimana jaringannya Bu? Udah oke berarti ya? Ya udah, iya. Kalau ada teman-teman yang masih mau tanya di chat boleh. Kalau Mbak Veta mungkin mau tutup silakan. Tadi saya udah kasih nomor handphone saya. Saya tanya, udah masuk ya? Sepertinya belum masuk ya Ibu untuk Di chat ya. nomornya. Saya Ya. kasih nomor handphone saya di chat. Kalau ada teman-teman mungkin yang mau tanya, boleh japri ke saya. Tapi saya nggak bisa bukain Timo ya. Kalau di sini boleh karena saya di sini udah izin gitu. Sedikit lagi ya Mbak Veta ada yang tanya-tanya. Kalau yang mau tanya-tanya sekarang tuh sebelum ditutup sama Mbak Veta, nanti ditutup. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya Ibu. Iya, oke, siap. Ini SMDR posisinya sekarang di bottom box ya. Di garis lautan yang warna biru ini kita sebut garis lautan. Di sini pixelnya udah berubah, merah-merah kuning, tadinya merah-merah hijau. Jadi ada kemungkinan jika perdagangan hari Jumat ya. Jika perdagangan hari Jumat dia dibuka di bawah garis biru ini. Sebentar. Jika dia dibuka di bawah garis biru ini, maka dia akan berubah pixelnya. Yang tadinya dia kan di merah-merah kuning, maka dia akan berubah ke bawah, turun kelas. Di bawah ini nih turun kelas namanya. Kalau di sini turun kelas, maka posisinya ya kayak gini gitu. Dia downtrend posisinya. Ya, sebentar. Oke, waktunya udah habis ya. Boleh satu lagi Mbak? Ada yang tanya RAAM? Nggak ada ya? Kayaknya ini saham IPO ya? Gitu.
Oke, itu aja hari ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya boleh WA ke saya atau biasanya saya kasih video di Akela. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau belajar dari YouTube Akela, silakan. Terima kasih Mbak Veta kesempatannya untuk hari ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Analia. Tadi kita ternyata nggak cuma belajar tentang charting aja, tapi ternyata kita juga ada tips sedikit ya Ibu mengenai screening untuk saham-sahamnya tadi. Pasti sangat bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebelumnya di kolom chat sudah saya kirimkan link feedback. Jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya mohon untuk isi link feedbacknya karena pengisian link feedback tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat, kemudian materi dan juga 25 SKP untuk anggota AEI. Itu mungkin sebelum kita tutup di sore hari ini kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Ibu Analia, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Mungkin yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu, nanti kita foto bersama. Apa kabar Pak Kaleb? Lama nggak ketemu. Baik, Bu Analia. Teman saya di CSA ini. Oke, baik. Mungkin sudah sebagian ya yang on cam, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada pose kompeten ya Bapak Ibu, seperti ini. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua ya. Kita ada pose cuan. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ibu Analia juga terima kasih. Kembali lagi saya ingatkan untuk mengisi link feedback yang sudah saya kirimkan di kolom chat nanti, karena link feedbacknya itu adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat, kemudian 25 SKP untuk anggota EI dan juga materi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Analia ya. Mungkin sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih terutama untuk Ibu Analia sudah sharing tentang charting ya di sore hari ini, sekaligus tadi ada tips and triknya juga, jadi mungkin sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari ini, dan jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram Asosiasi Analis Indonesia karena kita akan ada awesome dengan materi dan juga volume-volume berikutnya. Begitu. Kemudian mungkin saya tutup ya Ibu Analia. Sebelumnya terima kasih banyak, Bapak Ibu semua juga terima kasih banyak. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.